Selamat pagi semuanya. Mari kita membaca di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-13. 1 Tawarikh pasal yang ke-13 kita akan baca dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tawarikh pasal 13 ayat 9 sampai 11. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Saya mau tekankan, coba kita lihat ayat yang ke-12. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Saudara, kita bisa melihat bahwa Daud sampai pada satu titik di mana Daud itu sangat takut untuk menyentuh dan sangat takut untuk berdekatan dengan tabut Tuhan. Padahal saudara dan saya cukup banyak membaca cerita-cerita di Perjanjian Lama bahwa di mana ada tabut Tuhan, di situ ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Jadi kehadiran tabut sebetulnya membawa berkat yang luar biasa. Kehadiran tabut itu membawa terobosan yang dahsyat. Kehadiran tabut sebetulnya menjadi pembawa kuasa yang dahsyat. Kita bisa lihat di ayat yang ke-14, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara, tabut ini jelas membawa blessing. Di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada tabut Tuhan, di situ ada banyak sekali mujizat. Tetapi rupanya ada sebuah kejadian di mana Alkitab menceritakan bahwa Uza disambar karena mau jagain supaya tabut itu jangan sampai jatuh. Dan gara-gara peristiwa ini Daud itu, kalau orang Jawa itu apa ya bilang, kacer atau apa ya. Jadi kayak trauma, jadi kayak takut, jadi kayak parno-parno gitu ya. Karena dia melihat bagaimana cuman gara-gara Uza itu padahal niatnya untuk menjagai supaya tabut itu nggak jatuh, tapi malah mati di tempat itu. Nah, Anda bisa bayangkan sesuatu yang seharusnya menjadi pembawa breakthrough, sesuatu yang seharusnya di mana orang itu tabut itu lewat, ada banyak lawatan Tuhan terjadi, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa mendatangkan berkat, justru akhirnya sempat menjadi sebuah momok bagi Daud. Nah, saya tiba-tiba pada waktu membaca ini, saya jadi memahami, menangkap gini Bapak Ibu. Anda dengar ya. Pernah berpikir enggak bahwa sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang jadi momok buat kita, sesuatu yang jadi problem buat kita, sesuatu yang menjadi ganjelan buat kita, ternyata justru bisa mendatangkan blessing yang luar biasa. Dalam hal ini, Daud itu sampai begitu takut untuk bersentuhan dengan tabut. Padahal tabut itu sumber hadirat Tuhan pada zaman itu. Tabut itu sumber berkat. Tabut itu membawa banyak breakthrough, banyak berkat, banyak lawatan. Tuhan mengingatkan persoalan-persoalan yang seringkali menjadi momok buat kita. Masalah-masalah pergumulan
yang seringkali menjadi ketakutan buat kita, yang seringkali seperti tanpa sadar kita alamin seperti Daud, kita berusaha untuk hindari, kita ilfil. Pernahkah berpikir bahwa masalah-masalah itu seringkali justru bisa menjadi pembawa berkat? Sesuatu yang seharusnya bisa membawa breakthrough, tetapi menjadi trauma, menjadi takut, menjadi momok buat Daud. Kenapa Daud itu begitu takut bersentuhan dengan tabut Allah? Gara-gara peristiwa itu. Kenapa? Intinya Daud itu trauma bersentuhan dengan tabut gara-gara peristiwa itu. Trauma ini terjadi, kalau boleh saya simpulkan dengan sederhana. Trauma ini terjadi karena Daud itu gagal. Gagal mengatasi, gagal berurusan dengan tabut. Karena Daud gagal berurusan dengan tabut, lalu Daud itu trauma bersentuhan dengan tabut. Ketika saya membaca ini, Tuhan itu simple mengkaitkan dengan hal-hal di dalam hidup kita yang bikin trauma. Hal-hal di dalam hidup kita yang bikin kita itu parno. Pernahkah kita berpikir bahwa kadang-kadang hal yang membuat parno, hal yang bikin takut, hal yang kita takutkan, hal yang kita tidak suka, alergi, itu seringkali justru membawa berkat yang besar. Anda ingat nggak cerita tentang Goliat? Goliat itu adalah sosok yang menakutkan. Goliat itu adalah sosok yang dihindarkan. Goliat itu adalah sosok yang mengintimidasi. Tidak ada yang suka dengan Goliat kecuali orang Filistin. Tidak ada yang mau berhadapan dengan Goliat. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa Goliatlah yang justru membawa Daud itu dipromosikan. Persoalan-persoalan yang terjadi di hidup saudara dan saya, kita tidak ada yang suka. Tetapi kalau kita menghindar, kalau kita nggak bisa berhadapan untuk menghadapi sampai menang, maka kita kehilangan peluang untuk bisa mengalami terobosan. Karena seringkali seperti halnya dengan Goliat, seringkali seperti halnya dengan masalah tabut yang dihadapi oleh Daud, Goliat membawa Daud mencapai ke puncak. Tabut ini justru harusnya mendatangkan berkat buat banyak keluarga, mendatangkan berkat yang luar biasa. Buktinya Obed-Edom sangat diberkati. Saya percaya ketika tabut itu mau dibawa keluar dari rumah Obed-Edom, saya percaya Obed-Edom itu akan merasa berat hati. Karena apa? Karena sudah kadung enak. Selama ada tabut, itulah berkat yang melimpah turun pada keluarganya. Percayakah Bapak Ibu bahwa masalah yang Tuhan izinkan, Goliat-Goliat yang terjadi dalam hidup saudara, saya justru melihatnya begini, ada satu kesempatan yang sebetulnya ketika Goliat-Goliat itu terjadi, ketika Goliat-Goliat itu datang, ketika problem-problem yang besar itu menimpa dalam hidup kita. Sebetulnya saya melihat itu peluang adalah sebuah kesempatan kita sedang dipersiapkan untuk mengalami breakthrough yang luar biasa. Kita sedang dipersiapkan untuk mengalami lawatan yang dahsyat. Jadi kalau Anda hari ini sedang mengalami tekanan, kalau saudara sedang mengalami konflik, kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang betul-betul mengintimidasi kehidupanmu, tangkap baik-baik. Jangan dihindarkan seperti Daud ketika berhadapan dengan tabut. Jangan trauma dan kemudian Anda melarikan diri, Anda tidak mau hadapin, malah kita akan kehilangan blessing yang sangat besar. Nah, pelajaran sederhana pada pagi hari ini bahwa ketika Daud menghadapi sesuatu yang betul-betul mendatangkan intimidasi buat dia pada waktu itu, dia takut bersentuhan dengan tabut, Daud sebetulnya sedang kehilangan blessing yang besar. Buktinya blessing itu akhirnya jatuh menimpa keluarga Obed dan Edom. Percayakah Bapak Ibu bahwa ketika hari ini hidupmu sedang dalam proses, hidupmu sedang dalam pembentukan, hidupmu sedang di dalam tekanan. Sesungguhnya saya melihat satu sisi itu gini, kalau kita bisa deal with it dengan baik, kalau kita bisa berhadapan dan mengatasinya dengan baik, maka itu justru akan berubah menjadi breakthrough. Itu justru akan berubah menjadi sebuah kesempatan emas untuk membawa kita ke puncak. Kita sudah bisa melihat banyak contohnya di Alkitab. Yusuf contohnya,
Sesuatu yang menjadi intimidasi buat dia adalah sebuah penjara. Sesuatu yang menjadi sebuah momok bagi Yusuf adalah penjara. Dia ngalamin fitnahan sampai akhirnya dia harus susah di dalam penjara. Tetapi kita justru melihat penjaralah yang membawa Yusuf itu ke puncak. Penjaralah itu yang membawa Yusuf dipromosikan. Saya percaya pagi hari ini apa yang sedang tidak enak, yang menimpa saudara, janganlah trauma, janganlah tawar hati, lalu saudara menghindari, lalu saudara escape, lalu saudara menjauh, hadapin saudara. Karena apa? Goliat itulah yang akan membawa saudara ke puncak. Penjara itulah yang akan membawa saudara naik ke atas. Amin. Nah, apa yang menjadi masalah pada Daud adalah seperti ini. Kenapa Daud itu gagal mengatasi masalah takut? Kenapa Daud itu gagal mengatasi masalah takut ini sampai terjadi peristiwa Usa disambar dan mati seketika? Kita lihat 1 Tawari pasal yang ke-15, Saudara. 1 Tawari pasal yang ke-15. Kita lihat ayat yang ke-13. Perhatikan. 1 Tawari pasal 15 ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab, perhatikan, alasannya. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Kesalahan dan kegagalan Daud berurusan dengan soal takut yang adalah sumber breakthrough, sumber berkat, sumber lawatan, adalah karena Daud gagal meminta petunjuk Tuhan. Daud gagal untuk meminta arahan Tuhan, sehingga terjadilah yang namanya peristiwa Usa disambar. Sama, saudara. Persoalan-persoalan yang kita takutkan, yang menjadi buat kita momok saat ini, sebetulnya adalah peluang Tuhan akan membawa breakthrough. Masalahnya, kenapa seringkali kita itu gagal untuk mengatasi, sehingga masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu nggak bisa mendatangkan berkat besar. Sederhana, sama seperti Daud, kita gagal untuk meresponi, kita gagal untuk menyikapi, kita gagal untuk memenangkan, kita gagal untuk menaklukkan karena kita tidak meminta petunjuk Tuhan. Tadi malam Tuhan berbicara kuat sekali, tiba-tiba mengenai breakthrough, tiba-tiba mengenai terobosan. Satu kalimat yang saya tangkap tadi malam, Tuhan berbicara kuat sekali bahwa aku mau menerobos. Aku mau membuat breakthrough dalam hidup anak-anakku. Saya terlalu percaya 5 bulan belum selesai, kita masih memegang janji Yesaya 22 ayat 22. Bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu yang ajaib dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan ciri khasnya di Alkitab. Sebelum breakthrough terjadi, selalu ada sebuah challenge. Sebelum breakthrough terjadi, selalu ada seekor Goliat. Sebelum breakthrough terjadi, selalu ada sebuah tekanan. Nah, problemnya, perhatikan, ketika tekanan itu terjadi, jangan sampai kita mengalami kegagalan untuk menaklukkan tekanan. Jangan sampai kita gagal untuk memenangkan tekanan. Kenapa? Seperti Daud, kegagalannya adalah karena dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Nah, ternyata ketika Tuhan berbicara kuat mengenai kata-kata aku mau membuat terobosan, ternyata saya temukan itu ada di Alkitab. Dalam kitab 1 Tawari, kita lihat ya saudara. 1 Tawari 14. Jadi pagi ini ada sebuah pesan Tuhan buat saudara semuanya. Dengarkan baik-baik. Ada sebuah terobosan yang Tuhan akan kerjakan di hidup kita masing-masing. Jadi berhati-hatilah di dalam mengatasi pressure. Berhati-hatilah di dalam mengatasi tekanan. Berhati-hatilah di dalam cara saudara berurusan dengan problem, tekanan yang sekarang sedang terjadi, masalah yang menyebu saudara, sebab itu akan menjadi sebuah cikal bakal breakthrough.
Kita lihat 1 Tawari pasal yang ke-14. Ayat yang ke-9, perhatikan. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Perhatikan ayat 11, ini menjadi sebuah rema yang Tuhan ingatkan untuk waktu-waktu ke depan. Tuhan berkata begini kepada Daud, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka di sana. Berkatalah Daud, perhatikan kalimat ini, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Kata Baal Perasim artinya Tuhan membuat breakthrough. Tuhan membuat terobosan. Perhatikan saudara, saya terlalu percaya. Tiba-tiba kata-kata ini menjadi rema yang hidup sekali dan Tuhan itu berkata begini, aku belum selesai dengan apa yang aku kerjakan dalam hidupmu. Aku mau membuat terobosan di waktu-waktu yang dekat ini. Aku akan membuat breakthrough. Nah perhatikan, ketika Alkitab menceritakan tentang Allah menerobos, Allah membuat terobosan. Perhatikan, kenapa Baal Perasim terjadi? Kenapa breakthrough terjadi? Sederhana, karena Daud meminta petunjuk Tuhan. 2 kali, perhatikan di ayat yang ke-12. Orang Filistin meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Perhatikan ayat 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, perhatikan, menyerbunya sama di lembah yang sama. Tetapi perhatikan, lihat cara Daud mengatasinya di peristiwa ini. Setiap kali menyerbu di lembah yang sama, 2 kali. Perhatikan, Daud berkata begini, maka bertanyalah Daud kepada Allah lagi. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dengarkan saudara ya, dengerin. 2 kali di lembah yang sama, problem yang sama, musuh yang sama, tetapi strategi yang berbeda. Makanya kita itu tidak bisa copy paste ya saudara. Berkat yang terjadi pada seseorang tidak bisa copy paste kita langsung tiru. Karena setiap problem, setiap tekanan, itu Tuhan punya strategi berbeda-beda. Nah 5 bulan ini saya menangkap kuat ada breakthrough yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan menerobos, Tuhan akan membuat terobosan yang luar biasa. Dan saya percaya begini, sebelum terobosan terjadi, ada serbuan yang terjadi. Sebelum terobosan itu terjadi, ada tekanan yang Tuhan izinkan. Ada hal-hal yang membuat kita takut. Ada hal-hal yang mengintimidasi dan mengecilkan semangat kita. Ada hal-hal yang membuat kita jadi minder, jadi pesimis. Tapi saya berbicara kepada saudara pagi hari ini, jangan menghindar, jangan menyerah kalah. Datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. How to deal with it. Bagaimana cara menghadapinya. Minta pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan pimpinan yang sederhana, belajar untuk taat dari hal yang simple. Ketika kita belajar minta pimpinan Tuhan, Anda lihat hasilnya terobosan itu terjadi. Ketika untuk berikutnya, Daud berurusan dengan Tabut. Daud meminta petunjuk Tuhan. Bagaimana harus membawa Tabut. Sehingga apa yang terjadi? Kemenangan dan berkat besar turun atas seluruh orang-orang Israel. Pagi hari ini saya mau mengencourage saudara semuanya, ayo kita menjadi kuat, apapun yang sedang saudara dan kita hadapin semuanya, percaya bahwa
Ada sesuatu yang besar, ada sebuah terobosan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di 5 bulan ke depan. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu terobosan apapun, saya tidak ngerti lawatan apa yang saudara sedang tunggu. Makin besar tekanan, makin besar Goliatnya, saya percaya makin besar juga breakthrough-nya. Yang harus kita hadapin, problem-problem Goliat bukan kita biarkan untuk mengintimidasi. Bukan kita biarkan untuk membuat kita tuh trauma, lalu kita menyerah, kita berkecil hati, kita putus asa. Problem-problem yang Tuhan izinkan, itu saya percaya kalau kita bisa mengatasi, itu akan justru membawa breakthrough yang besar. Bagaimana menjadikan masalah itu menjadi sebuah breakthrough? Meminta petunjuk Tuhan. Hari-hari ini kejar untuk menangkap pimpinan Tuhan. Hari-hari ini setiap problem kejar untuk menangkap apa yang Tuhan mau lakukan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing sama Nita, saya sempat sharing sama beberapa teman, bagaimana ketika tiba-tiba Tuhan itu mengajarin sebuah strategi. Saya ini terus terang ya sempat merasa bahwa ada salah satu anak rohani saya, nah saudara mungkin tahu ya, yang dulu istilahnya tuh gini, dulu dia dari background yang ngalamin hancur, ngalamin secara finance mengalami pukulan yang luar biasa, sampai sempat beberapa bulan tidak punya kerjaan. Kemudian Tuhan memberikan strategi, Tuhan memberikan petunjuk seperti Daud meminta petunjuk dari Tuhan. Akhirnya mereka pasangan suami istri ini memulai inisiatif yaitu Instagram. Sesuatu yang kita pikir tidak mungkin bisa berhasil karena banyak orang yang main Instagram, bikin TikTok, tapi juga tidak berhasil. Singkatnya mereka menekuni itu dan akhirnya mereka itu berhasil. Saya ini ngomong sama Nita, Cece ini loh kadang-kadang itu gimana ya, ngomong sama Tuhan itu gini, Tuhan, Engkau tuh loh bisa ngasih strategi sama orang lain. Engkau bisa ngasih strategi sama anakmu yang lain. Mbok ya Ruth ini dikasih strategi gitu loh. Sehingga ya sama seperti anak rohaniku tuh yang dulu tuh soal Instagram dikasih strategi terus jadi boom gitu. Nah, siapa yang enggak kepingin boom ya kan? Siapa yang enggak kepingin meledak diberkati Tuhan dengan breakthrough yang luar biasa. Saya menangkap bahwa saya nggak tahu breakthrough apa yang Tuhan akan kerjakan di hidup kita masing-masing, tetapi dengarkan baik-baik. Kalau yang namanya breakthrough itu nggak pernah kecil loh, saudara. Amin. Yang namanya breakthrough itu tidak pernah ukuran kecil. Kalau kecil itu namanya bukan breakthrough, saudara. Itu namanya berkat air menetes, saudara. Jadi kecil-kecil. Yang namanya breakthrough itu air menerobos, saudara. Kalau air menerobos ya besar banget terobosan airnya gitu loh. Sampai badan kita pun kena terobos air itu sampai wah, sampai langsung terjatuh ke belakang gitu loh. Jadi itu yang namanya breakthrough. Dan saya nangkep bahwa Tuhan akan melakukan sebuah breakthrough gitu loh, sesuatu yang spektakuler. Entah itu breakthrough di ekonomi, entah itu breakthrough soal pekerjaan, entah itu breakthrough soal yang lain. Tangkap dengan iman pagi hari ini. Tuhan itu mau bikin breakthrough gitu loh. Tuhan tiba-tiba tuh ngomong, aku mau menerobos, aku mau bikin breakthrough, aku mau bikin terobosan. Nah kemudian Tuhan tunjukkan bahwa ternyata ada. Akhirnya saya coba cari di konkordansi ya, terobosan. Saya coba cari Tuhan menerobos. Ternyata saya temukan ada di kitab 1 Tawari gitu loh. Allah menerobos, Allah yang membuat breakthrough. Dan saya menangkap juga ketika saya belajar tentang kisah Usa yang disambar. Tuhan itu mengingatkan gitu loh. Tabut itu adalah sumber breakthrough, betul nggak, saudara? Tabut itu sumber breakthrough. Alkitab menuliskan selama 3 bulan di rumah Obed-Edom itu diberkati. Nah, sebetulnya kata yang dituliskan mengenai bahwa Obed-Edom diberkati seluruh keluarganya. Dengarkan, itu ternyata kata breakthrough yang dipakai itu, kata diberkati itu berbau, sifatnya, ukurannya adalah breakthrough.
Jadi Obed-Edom dan keluarganya bukan sekedar diberkati biasa, tapi mereka mengalami terobosan yang gila-gilaan gitu loh. Sesuatu yang spektakuler. Selama 3 bulan, apa yang mereka sentuh benar-benar berkatnya itu spektakuler yang ukurannya huge banget gitu loh. Nah, kalau Tuhan mau membuat breakthrough, itu sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat spektakuler. Bagaimana ketika kita mau mengalami breakthrough, intinya yang Tuhan tunjukkan, kenapa dulu ketika Tuhan memberikan strategi mengenai Instagram, kemudian dia mengalami perejitan yang luar biasa, mengalami terobosan yang dahsyat banget sampai berhasil. Itu kita nggak bisa copy paste gitu kan. Kita nggak bisa copy paste. Kita mau ikuti jejak yang sama, belum tentu kita berhasil. Benar nggak saudara? Mau kita niru persis kontennya, mau kita niru persis video-videonya, kita belum tentu akan berhasil. Nggak bisa copy paste. Lihat, waktu Filistin menyerbu di lembah yang sama, musuh yang sama, tempat yang sama, tapi strateginya berbeda. Kita perlu mengejar minta pimpinan Tuhan untuk setiap tekanan, untuk setiap persoalan yang sedang menyerang kita, minta kejar betul, minta pimpinan Tuhan untuk bisa mengerti strategi apa yang harus kita lakukan, dan hasilnya adalah Allah menerobos. Hasilnya adalah breakthrough akan terjadi. Yakini itu breakthrough akan terjadi. Tapi bagian yang harus kita lakukan adalah meminta direction, meminta strategi dari Tuhan. Saya hari-hari ini lagi demen untuk berkata begini sama Tuhan. Tuhan, Engkau kasih strategi buat dia. Engkau kasih strategi untuk dia. Kasih strategi dong buat Ruth. Kasih strategi. Aku ini juga anakmu. Dan aku mau mengalami strategi dari Tuhan. Saya berharap pagi hari ini minta strategi dari Tuhan. Maka sesuatu yang sebetulnya punya potensi untuk membawa breakthrough, bukan kita hindarin, bukan kita menjadikan dia sebagai momok, lalu kita nggak berani sentuh, tapi kita justru harus hadapin, karena saya percaya setiap tekanan yang Tuhan izinkan adalah kesempatan Tuhan akan melakukan lawatan yang luar biasa. Amin, saudara. Yuk kita menghampiri Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami dan kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah. Saat kami makan, kami percaya kami telah mengalami kesembuhan, kami diberkati, kami telah dilawat Tuhan. Kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah buat kami. Saat kami minum anggur ini, kami manunggal dengan perjanjian darah Yesus. Kami telah ditebus, kami disatukan, didamaikan menjadi milik kepunyaan. Dan darah-Mu mengalir di setiap pembuluh darah di tubuh kami, membangkitkan kehidupan, mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai, hamba kembalikan segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus selamanya. Haleluya, amin.